Informasi tentang vaksin Nusantara tentu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Banyak yang bertanya, apakah ketika sudah pernah divaksin oleh vaksin lain, masih bisa dibolehkan mendapatkan vaksin Nusantara? Menjawab hal tersebut, peneliti utama tim vaksin Nusantara, Dr. Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC, apa kabarnya? Sehat dan pasti tambah semangat gitu ya. Hari ini kembali MOC, Mas Oji Channel hadir membersamai teman-teman semuanya, menyajikan informasi-informasi terkini terkait dengan vaksin yang mungkin lagi ditunggu-tunggu banyak orang, vaksin Nusantara. Banyak yang bertanya, kalau sudah pernah vaksin konvensional atau vaksin yang lain seperti Sinovac, Pfizer, Moderna, boleh nggak nanti vaksinnya lagi vaksin Moderna, aman atau tidak? Itu beberapa pertanyaan yang timbul dan banyak ditanyakan oleh teman-teman semuanya. Nah, kemudian kita mencari informasi, ternyata apa yang disampaikan oleh salah satu tim peneliti dari vaksin Nusantara, yaitu Dr. Joni, yang mengatakan no problem, nggak masalah kalau kemudian kita udah pernah vaksin dan kita kemudian vaksin kembali dengan vaksin Nusantara. Bagaimana informasi selengkapnya? Yuk bareng-bareng kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, banyak informasi yang beredar bahwa vaksin Nusantara sudah siap digunakan untuk vaksin booster. Bahkan Presiden Jokowi sudah mendorong agar vaksin booster digunakan menggunakan vaksin produk dalam negeri. Informasi tentang vaksin Nusantara tentu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Banyak yang bertanya, apakah ketika sudah pernah divaksin oleh vaksin lain, masih bisa dibolehkan mendapatkan vaksin Nusantara? Menjawab hal tersebut, peneliti utama tim vaksin Nusantara, Dr. Joni SPPD KGH, menjelaskan bahwa seseorang yang sudah menjalani vaksin menggunakan vaksin konvensional diperbolehkan mendapatkan vaksin Nusantara. Menurut Dr. Joni, vaksin besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut tidak akan langsung mengganggu. Itu jauh lebih bagus karena vaksin yang diberikan oleh vaksin konvensional itu menimbulkan imunitas antibodi. Tapi vaksin yang kita berikan, vaksin Nusantara, untuk menimbulkan imunitas seluler, kata Dr. Joni pada hari Selasa 9 November. Dengan demikian, jelas Dr. Joni, untuk mengecek antibodi kita tidak akan didapatkan vaksin Nusantara karena dendritik vaksin ini merupakan imunitas seluler. Vaksin tubuh kita ini punya imunitas. Ada yang disebut imunitas bawaan dan imunitas spesifik. Imunitas bawaan itu biasanya pada tubuh kita kebanyakan ada sel darah putih, ada leukosit, neutrofil, dan monosit. Dr. Joni menjelaskan bahwa pada waktu tubuh seseorang terinfeksi, maka virus ini akan dikenali oleh tubuh kita dengan mengubah monosit menjadi sel dendritik. Sel dendritik ini yang tugasnya bukan mengeluarkan antibodi, tapi mengkomunikasikan bentuk kuman COVID-19. Nanti, sel dendritik ini setelahnya mempunyai memori terhadap COVID-19, dia akan ngasih tahu ke sel yang lain, terangnya. Jika hal itu terjadi dalam tubuh, diperlukan waktu agar imunitas seluler seseorang mempunyai memori terhadap COVID-19 dan bisa melawannya. Perlu proses dan waktu kurang lebih 7 hari. Dalam 7 hari, kalau imunitas kita menang dan bagus, maka tidak akan timbul gejala COVID-19. Tapi kalau kita kalah, maka akan timbul gejala COVID, sakit orangnya. Namun demikian, menang atau kalahnya tergantung pada imunitas seseorang tersebut. Kemudian tergantung dari sel dalam tubuh sendiri. Kalau virusnya masuk, maka virus ini bisa menyerang untuk mempertahankan sel induknya. Dia menyerang sel imun, termasuk menyerang dendritik dan sel T. Jadi sel dendritik bisa dikalahkan sama virusnya. Bisa diserang baik virus kalau itu terjadi dalam tubuh kita. Untuk itulah vaksin Nusantara dibuat di luar tubuh pasien agar didapatkan sel dendritik yang berkualitas baik. Ya, itu tadi teman-teman semuanya udah kita simak ya. Ternyata aman-aman aja kalau kita udah pernah vaksin dengan vaksin yang lain, vaksin-vaksin yang konvensional yang sudah banyak beredar sekarang ini. Kemudian kita ingin vaksin Nusantara, ternyata tidak masalah, justru lebih bagus gitu ya, karena sistemnya berbeda ya, pertahanan antibodi dan sistem yang lain yang dimiliki oleh sistem vaksin Nusantara. Demikian teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa terus bersemangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.